Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Amma ba'du, fa inna ahsanal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Babu fadlis sholati ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi bab tentang keutamaan mengucapkan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholawat itu dari kata as-sholatu, sholat. Sholat itu artinya doa. Nah, kalau sholat kepada Rasulullah itu berarti mendoakan Rasulullah. Nah, itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita mendoakan Rasulullah. Jangan kita mengikuti pemikiran pemahaman bahwa orang sudah dipilih oleh Allah kok perlu didoakan itu. Orang malah memberikan syafaat kepada umatnya kok malah didoakan. Itu salah pemahaman, salah pikir, salah nalar. Karena mendoakan atau sholawat kepada Rasulullah SAW itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita tidak keliru memahami tentang mendoakan Rasulullah. Di sini kita bisa melihat dalil di dalam Al-Qur'an. Qala Allah ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini kadang dipakai, dinukil, digunakan oleh sebagian dari kita kaum muslimin. Sallu ala nabi, ngoten nggih. Sallu alaih. Nate pirang mboten? Bapak-bapak, ibu-ibu nate pirang mboten? Sallu ala nabi, sallu alaih, ngoten. Sebagian juga kadang-kadang kurang tepat dalam penempatan. Ketika pengajar atau ustadz mubaligh menyampaikan Allahumma sholli ala Muhammad sallu alaihi, ngoten. Nah niku nate pirang nggih? Allahumma sholli ala Muhammad sallu alaihi. Nah itu kita lihat apa maksudnya sallu alaihi. Itu berdasarkan ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, malaikat-malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi, mendoakan kepada Nabi. Sehingga orang-orang yang beriman pun juga diperintah oleh Allah untuk bersolawat kepada Nabi. Solawatnya Allah kepada Nabi itu adalah rahmatnya Allah kepada Nabi. Jadi solawatnya Allah bersolawat kepada Nabi itu artinya memberikan, mencurahkan, menganugerahkan rahmat kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi
wasallam. Kemudian sholawatnya para malaikat itu adalah al-istighfar, memohonkan ampunan, permohonan ampunan dari malaikat untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian orang-orang yang beriman itu diperintah oleh Allah, sallu alaihi. Kalimat sallu alaihi itu adalah fi'lun amrin. Dalam bahasa Arab ini adalah kata kerja perintah, fi'il amr. Perintah dari Allah, sallu, bersolawatlah kalian alaihi kepadanya, kepada Nabi. Wasallimu taslima, dan ucapkan salam atau sampaikan salam, kesejahteraan, keselamatan dengan sebenar-benarnya salam. Nah, jadi kalau kita ini misalnya mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, lalu jenengan jawab shollu alaih, niku kirang tepat. Kenapa? Jenengan bilang shollu alaih niku jenengan ngengken tiang sanes kengken sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, nggih sampean ayo kalian sholawatlah, ngoten. Ngoten lho maksudnya. Saged dipahami nggih? Jadi ketika kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, jawabannya bagaimana? Kalau kita bersholawat itu, ya kita jawab Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kalau jawabannya adalah shollu alaih, itu berarti kita menyuruh orang lain untuk mengucapkan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, nggih monggo sampean sholawat toh. Sementara dirinya tidak bersolawat. Sholawatnya bagaimana? Itulah yang nanti akan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diceritakan oleh sahabat Nabi. An Abdillah ibni Amrin ibnil As, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, annahu sami'a Rasulullahi, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda. Nabi bersabda, man sholla ala sholat, man sholla alayya sholatan, man sholla alayya sholatan, barang siapa yang bersolawat. Sholat itu mana asalnya sholat, tapi yang dimaksud sholawat. Kepadaku, maksudnya kepada Nabi, dengan satu kali sholawat. Jadi hanya mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Orang yang mengucapkan seperti itu satu kali saja, sallallahu alaihi biha asron, maka Allah akan mendoakan kepadanya. Allah bersolawat mendoakan kepadanya biha, dengan sebab solawat itu asron, 10 kali. Jadi akan diberi rahmat oleh Allah, diberi kebaikan-kebaikan oleh Allah bagi orang yang mengucapkan sholawat kepada Nabi itu dengan 10 kebaikan. Dan kebaikan itu akan didapat ketika kita sudah berada di akhirat. Kemudian dijelaskan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aulan nasi bi, paling utamanya manusia bi, denganku, bersamaku, denganku. Artinya orang itu mendapatkan keutamaan yang lebih bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaumal kiamah, nanti pada hari kiamat. Siapa? Aksaruhum alayya sholatan, adalah orang yang paling banyak mengucapkan sholawat kepadaku. Jadi kalau kita ini memperbanyak lisan-lisan kita untuk bersolawat
kepada Nabi itu akan menjadikan kita nanti di hari kiamat itu menjadi orang yang paling utama bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bersama dengan Rasulullah berarti sama-sama berada di surga. Nah, kalau jenengan kepingin bareng-bareng kali Kanjeng Nabi niku mlebet swarga, maka kula jenengan ngadah-ngadahaken membaca sholawat. Kan ringan nggih, enteng niki ten ngene bibir niki ringan, mudah. Tinggal mengucapkan sholawat saja. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian keutamaan yang lain, kalau kita ini membaca sholawat kepada Nabi, memperbanyak sholawat kepada Nabi, sholawat yang kita sampaikan kepada Nabi itu dijawab oleh Allah, diijabahi oleh Allah. Itu nanti akan disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, itu akan dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengucapkan salam kepada Nabi, seperti dalam sholat kita membaca napa nika? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sholawat kita itu akan dijawab langsung. Assalamu alaika ayuhan nabiyyu. Lah ngoten nggih? Assalamu dalam sholat tasahud niku lho. Nggih, Bu. Leres mboten, Bu? Bu. Dalam sholat kita baca salam. Assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam kita, sholawat kita kepada Nabi itu dijawab oleh Nabi. Allah menyampaikan salam dan sholawatnya itu kepada Nabi, meskipun Nabi itu berada di alam barzah. Nah, itu ditanyakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, kaifa tu'radu sholatuna alaika wa qad aramta. Bagaimana sholawat kita ini disampaikan, dihadapkan kepada engkau ya Rasulullah, padahal engkau itu sudah berada di sana, sudah berpisah. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, memang jasad itu berpisah. Di kubur itu jasadnya itu berpisah. Tetapi khusus jasadnya para al-anbiya dan juga jasadnya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, Rasulullah SAW menjelaskan, innallaha harrama alal ardi ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan kepada bumi terhadap jasad-jasadnya para nabi untuk dimakan apa? Ulat, untuk berkalang dengan tanah, untuk menjadi usang, rapuh. Itu jasadnya para nabi itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalau kita ini mengucapkan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini perkara gaib. Perkara gaib ini kalau hadisnya sahih, ini hadisnya sahih rawa Abu Dawud bi isnadin sahihin. Kita kewajibannya hanya beriman saja. Dan juga tidak dipahami bahwa kita harus minta kebaikan-kebaikan di kuburnya para nabi atau para solihin atau orang-orang yang dianggap mulia, kita berwasilah kepada mereka. Nah, itu tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kewajibannya kita hanya mendoakan kepada mereka, bukan untuk menjadikan wasilah agar kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dari wasilah itu, mendapatkan sesuatu yang menjadi hajat hidup kita,
kemudian kita berdoa dan berwasilah di kuburnya para nabi atau di kuburnya para ulama solihin dan orang-orang solihin. Tidak demikian yang diajarkan oleh Nabi. Wasilah pada waktu hidup itu memang sunnah, tapi kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia tidak dijadikan sebagai wasilah, tapi hanya untuk mendoakan kepada mereka, karena urusannya sudah beda. Yang di kubur-kubur sana mendapatkan sesuatu, ya, apakah kebaikan ataupun keburukan, nah, sehingga urusannya masing-masing itu sendiri-sendiri dan berbeda-beda. Nah, ini yang perlu untuk kita ketahui, dalil-dalilnya supaya kita tidak salah pemahaman dan juga salah penerapan. Bagaimana penerapan kita membaca sholawat? Nah, waktu kita ini longgar, kita ucapkan sholawat kepada Nabi, tapi juga ada waktu-waktu tertentu kita itu diperintah untuk bersolawat. Bahkan kalau kita ini tidak mengucapkan sholawat, nah itu akan menjadi orang yang rugi. Nah, salah satu dalilnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisnya dari Abu Hurairah, rohima anfu rajulin. Jadi celaka seseorang itu, dikatakan rohima anfu rajulin itu hidungnya itu growong, hidung seseorang itu growong. Cuman ini sebagai ungkapan majazi, menunjukkan tidak baik atau kecelakaan atau keburukan bagi seseorang, atau tidak ada kebaikan bagi seseorang. Dzukirtu indahu, aku disebut di sisinya. Maksudnya aku disebut di sisinya itu Rasulullah SAW disebut namanya oleh seseorang. Falam yusolli alayya, tapi dia tidak bersolawat kepadaku. Hadis ini hadisun hasan, jadi bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maksudnya bagaimana? Kalau ada orang menyebut nama Nabi, qala Muhammadun, kan nama Nabi disebut nggih, Kanjeng Nabi. Nama Nabi itu disebut, Rasulullah bersabda. Ngoten lah. Ibaratnya ngoten, kita mendengar ada orang mengucapkan seperti saya, qala Rasulullahi, kita sebut Rasulullah. Maka ketika seseorang itu tidak menjawab, niku dianggap bakhil, dianggap rugi, dianggap tidak baik keberadaannya karena tidak mau menjawab sholawat. Maka secara otomatis prakteknya adalah kalau kita mendengar ustadz, mubalek, kiai atau siapapun yang mengucapkan qala Rasulullah, maka kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Jadi prakteknya niku ngoten. Nah, kita diperintah oleh Nabi fa'aksiru alayya minas sholati fihi, perbanyaklah sholawat kepadaku, kata Nabi. Fa inna sholatakum ma'rudatun alayya, karena sholawatnya itu dihadapkan, disampaikan oleh Allah kepada Nabi, dan Nabi akan mendoakan. Jadi kita bersolawat, kita mendapatkan jawaban doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu keuntungannya. Dan memperbanyak sholawat itu pada saat, diantaranya pada saat kita mempelajari hadis-hadis Nabi. Jadi kalau kita baca kitab hadis yang ada bunyi misalnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullahi, kita bareng-bareng baca sallallahu alaihi wasallam. Atau ada pilihan yang lain, Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika tidak mengucapkan, tidak menjawab dengan sholawat itu, maka dianggap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berada dalam kerugian, tidak mendapatkan kebaikan.
Nah, kemudian berkaitan dengan sholawat yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu juga ada dalil-dalil yang lain di dalam kitab hadis Sunan Abu Dawud. Imam Abu Dawud meriwayatkan hadis bi isnadin sahih dengan sanad yang sahih. Wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu qabri idan. Kalian kaum muslimin janganlah menjadikan kuburanku idan itu sebagai perayaan. Wasallu alayya, tetapi sholawatlah kalian kepadaku. Fa inna sholatakum tablughuni haitsu kuntum, maka sesungguhnya sholawat kalian itu akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Jadi tidak harus di kubur Nabi. Ketika kita diberi kesempatan waktu haji atau umrah, kemudian kita ini bisa melihat kuburannya Nabi, yang kita baca apa? Memperbanyak sholawat. Sholawat itu akan disampaikan kepada Nabi, dan itu tidak hanya pada waktu berada di dekat kuburnya Nabi. Kita di sini di Indonesia atau dimanapun belahan bumi kita berada, kita mengucapkan sholawat kepada Nabi. Sholawat kita itu asalkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW berdasarkan hadis ini. Fa inna sholatakum tablughuni haitsu kuntum, dimanapun kalian berada, di bumi manapun kalian berada, sholawat kalian akan sampai kepadaku, kata Nabi, sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma min ahadin yusallimu alayya, tidaklah dari salah seorang pun yang mengucapkan salam kepadaku, illa raddallahu alayya ruhi, kecuali Allah akan mengembalikan kepadaku, yaitu rohku. Jadi rohnya itu dikembalikan ke jasadnya Nabi, hatta arudda alaihi salam, sampai aku memberikan jawaban salam kepadanya. Ini juga perkara gaib yang kita wajib beriman. Tidak perlu dibongkar kuburnya Nabi, bukan perlu. Jadi rohnya Nabi itu akan dikembalikan oleh Allah ketika ada kaum muslimin itu mengucapkan salam atau sholawat kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu tidak bosan-bosannya kita ngaji-ngaji diluk mengucapkan sholawat. Jadi sedikit-sedikit kita mendengar Rasulullah, kita mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al-bakhilu, orang yang bakhil itu orang yang medit. Ini konotasinya tidak baik. Orang medit itu jelek, nonton. Di atasnya medit itu namanya qataro, nonton. Muktirin itu di atasnya medit, atau sama dengan medit pengertiannya, atau lebih daripada medit. Nah, orang yang medit itu siapa? Orang yang bakhil itu siapa? Orang bakhil berarti tidak baik menurut Rasulullah. Adalah man dzukirtu indahu, yaitu orang yang ketika aku disebut kepadanya, di sisinya, falam yusolli alayya, tapi dia tidak bersolawat kepadaku, tidak mengucapkan solawat. Jadi hadis ini dan hadis sebelumnya itu memberikan penjelasan kepada kita supaya kita ketika mendengar Nabi disebut namanya, kita ucapkan solawat. Kemudian juga ada tambahan penjelasan dari hadis sebelumnya.
La taj'alu qabri idan. Kita dilarang untuk menjadikan kuburnya Nabi sebagai perayaan. Jadi acara-acara perayaan itu kalau kuburnya Nabi tidak dijaga ngoten niku nggih, nanti akan dijadikan sesuatu yang sangat sakral sekali. Bisa jadi batu-batu yang ada di kuburnya Nabi itu diambilin orang untuk dijadikan sesuatu yang keramat. Kuburannya Nabi watune tak gawa nang Indonesia misalnya ngoten. Jadi biasa-biasa saja kita berada di kuburnya nih. Jadi tidak boleh menjadikan perayaan-perayaan di kubur. Sebagian kita kaum muslimin, kula nggih nate nyekseni pernah melihat di salah satu kuburan di negeri kita ini, di tanah Jawa niki, Tanggi kampung kali kula jenengan, Tanggi kabupaten. Niku disediakan terop di dalam kuburan. Jadi kuburannya itu dikasih terop. Kemudian diadakan acara ngaji di kuburan bareng-bareng. Speaker niku ditaruh di kuburan. Biar seluruh penghuni kubur itu mendengar bacaan ngaji. Tidak hanya mengaji di kuburan, tapi juga diadakan nek teng mriki namine samproh. Semerap samproh. Samprohan. Hadroh ngoten. Disetelakan musik-musik ngoten. Dadi enten musike, enten lagu-lagu shalawatan, lagu-lagu sing katon jenengan enten napa waliman ngoten niku sing suarane suara nasyid islami ngoten niku. Sanjange ngoten. Itu disetelakan teng mriku untuk menghibur orang-orang yang berada di kubur, sekaligus mendoakan, membacakan bacaan Quran. Kemudian acara yang terakhir, ada pembukaan begini, ada acara yang terakhir niku berdoa bareng-bareng, ceramah dahulu, kemudian berdoa, nah kemudian makan-makan bareng-bareng di sana, membersamai dengan orang-orang yang ada di kubur. Nah ini sudah keluar dari sunnah ini. Jadi adab-adab kita berada di kubur itu apa? Kita datang ke kubur itu tujuannya adalah zikrul maut, mengingatkan diri kita tentang kematian, bahwa kita itu juga akan meninggal dunia, kita akan menyusul. Makanya kita disunahkan masuk kubur, disunahkan lepas sandal kecuali yang sakit kakinya. Kalau jenengan lihat kuburan sandalnya dilepas sama mboten? Sunnahnya itu dilepas sandalnya, sunnahnya. Nah kalau misalnya kata rine ngoten niku ya berarti kuburannya gak tahu dirambut. Kemudian sunnah yang lain, adab-adabnya di kubur itu mengucapkan salam. Salam kita kepada mereka itu mendoakan ahli kubur, sekaligus mengingatkan kita. Assalamu alaikum au assalamu alaika boleh. Ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa inna insyaallahu lahikun. Pun apal Bu? Lah lek teng kuburan lan apa? Sunnahnya mengucapkan salam, tujuannya adalah untuk mendoakan ahli kubur, kemudian mengingatkan wa inna insyaallah lahikun, insyaallah wahai penduduk kubur kula niki nggih badine nyusul panjenengan. Ngoten lho. Itu sunahnya, karena memang kita ketika berada di kubur itu kita diingatkan untuk demikian, ingat al maut, supaya mengingat kematian. Nah kemudian dalam hal yang lain berkaitan dengan masalah sholawat, itu kita gandengkan ketika kita ini membaca doa, dan ini salah satu diantara adab kita berdoa kepada Allah supaya doa kita itu diijabahi. Adabnya apa? Agar
doa kita diijabahi oleh Allah, adabnya salah satunya harus mengucapkan sholawat. Tidak hanya sholawat, tapi harus mengucapkan pujian-pujian kepada Allah. An Fadhalah ibni Ubaid radhiyallahu anhu qala, ini salah satu sahabat bercerita, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan, Rasulullah itu mendengar ada seseorang, yada'u fi sholatihi, yang berdoa di dalam sholatnya. Di dalam sholatnya ini maksudnya setelah sholat kemudian berdoa, atau di dalam sholat pada waktu duduk tasyahud akhir atau tawaruk, di situ ada sholawat, kemudian berdoa. Nah, tetapi di dalam sholatnya itu tidak lam yumajjidillaha ta'ala, tidak mengagungkan Allah ta'ala, walam yusolli ala nabi, dan tidak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak menyanjung Allah, tidak mengagungkan Allah, tidak memuji Allah, dan tidak bersolawat di dalam doa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajilah hadza, orang ini tergesa-gesa. Kalau orang berdoa dengan tergesa-gesa itu, maka tidak akan diijabahi oleh Allah. Jadi ndonga tenggene Allah niku mboten angsal, napa tergesa-gesa, kesusu niku mboten angsal. Doa tergesa-gesa itu diantara donga niki coba cepet ngoten niku. Donga niku coba cepet, nek donga mboten dipahami maksude ngoten. Cek ndang wis ndang mari ngoten niku. Atau ini yang dikatakan oleh Nabi ini, ajilah hadza summa da'ahu, orang ini tergesa-gesa, summa da'ahu, kemudian Nabi memanggil dia, faqala lahu auli ghairihi, maka Nabi berkata kepadanya atau juga kepada orang yang ada di sekitarnya, Nabi mengatakan, idza shalla ahadukum, apabila salah satu kalian bersolawat atau berdoa, fal yabda bitamhidi rabbihi subhanahu wasana'i alaihi, hendaklah dia memulai dengan memuji Allah subhanahu, maha suci Allah, wasana'i alaihi, dan hendaknya dia itu memuji Allah dan menyanjung Allah. Summa yusolli ala nabiyyi, kemudian bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa yad'u ba'du bima syaa, summa yad'u ba'du bima syaa, kemudian silahkan dia berdoa sesuai dengan apa yang dia inginkan. Nah, jadi kalau kita ini berdoa kepada Allah ngeten mboten langsung donga Allahumma arhamna, Allahumma barik lana, Allahumma alimna, Allahumma apa begitu, tanpa memulai dengan pujian kepada Allah dan sholawat. Nah, itu seperti kata Nabi, orang yang tergesa-gesa. Jadi kalau kita habis sholat berdoa ngeten niki nggih, sunnahnya, adabnya, Allahumma ya muqallibal qulub, nah, itu menyanjung Allah. Allahumma ya malikal mulki tu'til mulka man tasha, menyanjung Allah terlebih dahulu, kemudian bersolawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin, baru kemudian kita ucapkan doa-doa yang ingin kita kehendaki. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian terakhir nih, terakhir
tapi beberapa hadis yang berkaitan. Bagaimana caranya kita bersolawat kepada Nabi? Ucapan solawat kita kepada Nabi di dalam sholat dan juga di luar sholat itu bagaimana? Nanti kalau misalnya kita tidak sesuai dengan hadisnya Nabi, ya dirubah, ngerti nggih? Mengikuti yang diajarkan oleh Nabi. Hadisnya begini. Kharaja alaina Nabi sallallahu alaihi wasallam kulna. Sahabat berkata, Nabi itu pernah keluar bersama dengan kami. Keluar menuju tempat kami. Bermajelis dengan Nabi, ngaji kados ngaten iki. Mudah-mudahan demikian. Fakulna ya Rasulullah. Ada salah satu di antara sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, qad ulimna kaifa nusallimu alaika. Kami sudah diajari bagaimana kami mengucapkan salam kepadamu. Fa kaifa nusalli alaika, lalu bagaimana kami bersolawat kepadamu? Cara mengucapkan solawat itu bagaimana? Qala, Nabi berkata, Nabi bersabda, Kulu, ucapkanlah oleh kalian. Berarti kita diperintah oleh Nabi mengucapkan sholawat yang benar diajarkan oleh Nabi. Sholawatnya bagaimana? Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shollaita ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barokta ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Itu redaksi atau lafadz yang diajarkan oleh Nabi bagaimana kita bersolawat di dalam sholat atau di luar sholat khususnya. Maka dari hadis ini kita dapati penjelasan Nabi, dan insya Allah di hadis-hadis yang lain, wallahu alam, mbok menawi wonten sing nemokaken dalil hadis tentang sholawat selain yang saya sebutkan ini, wallahu alam, mungkin sakit menghubungi kula mawon. Sholawatnya begini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala ali sayyidina Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barokta ala ali sayyidina Ibrahim innaka hamidum majid. Ini yang di dalam kitab-kitab hadis itu belum ditemukan redaksi yang pakai tambahan sayyidina. Nah, kalau jenengan biasanya pun damel no mboten. Allahumma sholli ala sayyidina. Mungkin makin jenengan tangklet piyambak mawon. Dalilnya enten napa mboten? Nek mboten enten mengikuti yang berdasarkan dalil saja. Kalau mboten nyalahaken yang pakai sayyidina, tetapi selama kalau ngaji dan membaca kitab-kitab hadis, redaksi di dalam sholat mulai dari Allahu Akbar sampai salam itu semuanya ucapan dan gerakan kita itu harus sesuai dengan praktek yang dicontohkan oleh Nabi. Bacaannya harus sama yang dibaca oleh Nabi, gerakannya harus sama dengan yang digerakkan oleh Nabi. Misalnya ngeten, Allahu Akbar, asal napa mboten? Allahu Akbar, ganti mawon Allahu Akbar. Nak mboten asal. Kenapa kok tidak begitu? Kenapa kita harus begini Allahu Akbar? Kenapa kita harus Allahu Akbar begini? Tiga hal ini dicontohkan oleh Nabi. Demikian juga bacaan-bacaan semuanya ya kita harus mengikuti yang dicontohkan oleh Nabi. Lah, selama kalau ngaji jenengan tangkletaken sedanten dalilnya, hadisnya
dalam sholat yang pakai Sayyidina? Insya Allah tidak ada. Nah kemudian kalau kita baca di luar sholat, nah itu mubah. Di luar sholat nih, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah ngoten niku mubah, boleh-boleh saja. Karena apa? Itu sebagai penghormatan, pengagungan kepada Nabi, tambahan ucapannya. Ucapan dalam bahasa Arab untuk menghormati, memuliakan Nabi ditambahi dengan Sayyidina. Hanya saja kalau di dalam sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Shollu kama ro'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kita harus melihat sholatnya Nabi di dalam hadis-hadis Nabi, di dalam kitab-kitab hadis Nabi yang sumbernya sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga sholawat yang ada dalilnya. Ini yang jarang kita praktekkan, karena kita bisa jadi belum mengetahui dalilnya. Ini saya bacakan dalilnya. Ya Rasulullah, kaifa nusolli alaika? Bagaimana kami bersolawat kepadamu ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, Qulu, bersolawatlah kalian, ucapkanlah oleh kalian, Allahumma sholli ala Muhammad. Lho mboten enten Sayyidina nih. Lah mosok gak oleh, kan api to artine, nggih api, artine api. Ning nek urusan salat niku urusan ibadah mahdho, kedah nyajaki tuntunane Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, harus berdasarkan dalil dari Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi. Ini tambahan yang sahih. Jadi yang benar dari Nabi SAW ada tambahan sholawat yang lain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama shollaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barokta ala Ibrahim innaka hamidum majid. Lah ngeten iki kedah dihafalaken kalian butuh tulisan. Nek sekedar diwaosaken ngeten nggih, apal diluk ning gampang lali ngoten. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi niku tambahane ngoten. Jadi sholawatnya ditujukan kepada Nabi, kepada istri-istrinya, juga kepada keturunannya ngoten niku. Dan tidak perlu kita tambahi dengan yang lain-lainnya. Sholawatnya ini bermacam-macam nih. Sholawat nih, ada sholawat. Dan Indonesia ini sholawat yang dibuat oleh para kiai itu banyak sekali. Jadi sholawat apa saja, nonton nih. Sholawat ini, ada sholawat itu, ada sholawat. Sholawatnya tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi, tapi ditambah-tambahi nonton nih. Nah yang lebih baik kita mengucapkan sholawat, mencukupkan diri dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mugi-mugi ngaos dalu niki ndadosaken tambahan ilmu manfaat menawi wonten perkawis sing perlu ditangkeltaken disumanggaaken. Nah paling tidak niku wau nggih sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina. Kalau di luar sholawat tidak masalah. Nah kalau di dalam sholat, nah ini kita perlu menyesuaikan dengan sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.